warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran fikih kelas 8 yang materinya masih ada kaitannya dengan bab-bab yang sebelumnya. Semua makhluk pasti akan membutuhkan yang namanya nutrisi, yang namanya protein, yang namanya gizi dan sebagainya. Zat-zat tersebut ada yang terkandung di sayur-sayuran, ada yang terkandung di daging atau hewan, beda-beda jenis dan jenis hewannya. Manusia termasuk juga selalu membutuhkan yang namanya zat-zat tersebut. Zat-zat tersebut akan kita dapatkan di antaranya dari beberapa hewan. Hewan yang diciptakan oleh Allah memang agar kita konsumsi. Tetapi Allah pun ternyata memberikan batasan. Tidak semua hewan atau binatang itu layak dikonsumsi oleh manusia. Karena mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa hewan tersebut tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang beberapa hewan atau binatang yang layak dikonsumsi atau yang halal dan ataupun yang tidak layak dikonsumsi atau haram. Binatang-binatang yang halal dikonsumsi adalah semua binatang yang oleh Allah dan Rasulnya tidak dilarang untuk dikonsumsi. Artinya selama tidak ada al-hadis atau al-Quran yang mengharamkan binatang tersebut, maka itu layak dikonsumsi oleh manusia dalam tanda kutip orang-orang Islam. Karena kalau kita berbicara masalah orang yang beriman, semua orang beriman. Islam iman dengan Islamnya, Kristen iman dengan Kristennya, Hindu iman dengan Hindunya. Nah, dalam hal ini karena kita sebagai seorang yang muslim, maka kita harus berpegang kepada keimanan orang-orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina aslama, orang-orang yang Islam. Lah, dalam hal binatang yang halal dikonsumsi, ada beberapa bagian binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Yang pertama adalah binatang ternak. Binatang ternak yang boleh dikonsumsi adalah ternak-ternak yang halal dikonsumsi. Apakah ada ternak yang haram dikonsumsi? Ada. Peternakan babi, peternakan buaya, ular dan sebagainya. Karena memang diambil hasilnya dari hewan tersebut. Tapi bagi orang-orang muslim adalah yang dianggap peternakan yang boleh dikonsumsi adalah hewan-hewan yang halal dikonsumsi. Yaitu diantaranya kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Wa khailat lakum bahimatul an'am. Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, binatang sebangsa belalang juga halal. Belalang adalah binatang yang halal dikonsumsi, bahkan bangkainya pun halal dikonsumsi asalkan kembali lagi kepada halalan thayyiban. Artinya hal itu boleh dikonsumsi oleh menurut syariat Islam itu halal. Sedangkan thayyiban adalah menurut medis. Artinya dua faktor itu sebagai penentu boleh tidaknya dikonsumsi. Belalang bangkai boleh dikonsumsi asalkan masih thayyiban. Ya, masih layak dikonsumsi atau masih baik menurut medis. Yang ketiga, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan. Itu halal dagingnya dikonsumsi. Dengan catatan, apabila kita menggunakan panah atau menggunakan senapan, ketika melepaskan atau menarik pelatuk tembak itu atau senapan itu dengan membaca basmalah
atau bismillah. Diibaratkan kita menyembelih dengan alat-alat tersebut. Jadi ketika hewan itu terkena tembakan kita atau panahan kita kok meninggal atau mati, maka itu sudah dianggap layak dikonsumsi. Asalkan memang binatang itu aslinya binatang yang halal. Kijang, kancil ataupun ayam hutan boleh konsumsi. Yang keempat, binatang yang hidup di laut ataupun air. Semua binatang yang hidup di air atau laut adalah halal. Bangkainya pun halal, tidak terkecuali. Kecuali binatang-binatang tersebut mengandung racun atau ada madarat bagi manusia apabila mengkonsumsinya, itu jangan dikonsumsi karena itu berbahaya. Kayak ikan laut itu ada beberapa ikan laut yang tidak boleh dikonsumsi. Mungkin kayak ular laut kan di laut, tapi itu tetap karena itu ada racunnya, maka tidak boleh dikonsumsi. Kuda yang kelima, semua jenis kuda, baik kuda delman ataupun kuda apa, itu adalah halal konsumsi. Ya, asalkan memang sama. Hewan-hewan itu akan menjadi halal apabila tiga hal penyebab halal itu ada. Halal cara mendapatkannya, halal aslinya, halal prosesnya. Kuda pun halal apabila cara mendapatkannya halal, daging memang halal, prosesnya pun halal. Dalam hal proses adalah apa? Penyembelihannya yang halal. Maka hewan-hewan itu dianggap halal dan memang boleh dikonsumsi apabila dalam hal penghalalan itu ada tiga itu terpenuhi semua. Prosesnya, cara mendapatkannya, zatnya atau aslinya adalah halal. Itulah binatang halal. Yang kedua, binatang yang haram. Haram artinya binatang yang tidak boleh dikonsumsi dalam tanda kutip oleh orang-orang Islam atau orang Muslim. Allah mengharamkan pasti ada efek atau dampak negatif baik jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Yang pertama, binatang yang haram dikonsumsi adalah binatang yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Semuanya, tidak terkecuali. Ada Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu wan nadihatu wa ma akala sab'un illa ma takatu wa ma tubi'a wa nusub. Itulah hewan-hewan yang haram karena Al-Quran. Yang kedua, hewan yang diharamkan berdasarkan Al-Hadis. Jadi tidak semua hewan diharamkan itu dalam Al-Quran. Makanya hadis dan Al-Quran itu harus saling berdampingan karena hadis sebagai penyempurna kandungan dari Al-Quran. Karena ada beberapa hewan yang tidak diharamkan dalam Al-Quran. Contohnya yang sangat jelas sekali, tidak ada di situ. Hurimat alaikumul kalbi. Diharamkan atas semua adalah anjing, tidak ada. Tetapi nanti anjing itu diharamkannya oleh Al-Hadis. Sehingga Al-Quran dan Al-Hadis adalah saling memenuhi, saling melengkapi. Harus saling berdampingan dan saling melengkapi. Yang pertama, hewan yang diharamkan Al-Hadis adalah hewan yang bertaring kuat seperti harimau, singa, serigala, anjing. Nah, anjing dan lain-lain. Bertaring kuat. Taring kuat itu pun digunakan untuk berburu. Ya, itu adalah haram. Yang kedua, segala jenis burung yang bercakar tajam, burung pemangsa. Nah, cakar tajam itu yang digunakan untuk pemangsa hewan yang lain itu menjadi haram. Kalau kita hanya sekedar cakar tajam, ayam pun cakarnya tajam. Tapi ini adalah yang digunakan untuk berburu hewan yang lain, maka hewan itu adalah haram dikonsumsi. Yang kelima, binatang yang disembelih untuk sesaji. Misalnya untuk sedekah laut, sedekah bumi. Boleh silakan, mana sekali dan langsung silakan. Tapi dengan catatan ketika akan menyembelih hewan yang akan dilarung itu, Anda tetap menggunakan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad. Potong. Boleh, dikonsumsi boleh. Misalnya melarung kepala kerbau, melarung kepala di sedekah laut. Ketika dipotong kerbaunya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, maka daging dari kerbau itu boleh dikonsumsi. Ya. Dan bukanlah itu suatu yang kemusyrikan kalau memang tetap menggunakan cara-cara syariat Islam. Silahkan. Itu justru malah ada hubungan timbal balik antara si nelayan dan ikan yang ada di dalam lautan. Karena apa?
Karena pada saat itu nelayan memberikan makan yang berupa kepala kerbau. Yang namanya ikan laut itu ketika mencium bau-bau amis, bau anjir, akan cepat sekali mengkonsumsinya. Berarti ada hubungan antara nelayan dan ikan-ikan yang ada di laut itu. Silakan, itu adalah hubungan baiknya. Ataupun Sukabumi pun sama, mengubur kepala kambing misalnya di perempatan. Asalkan ketika memotong hewan itu tetap menggunakan syariat Islam, silahkan konsumsi. Silahkan dikuburkan di perempatan, silahkan. Artinya apa? Kita pun menghormati ada makhluk lain atau hewan lain yang ada di bumi ini yang memang di dalam bumi ini, dalam tanah ini yang membutuhkan makanan. Ketika kepala kambing dimakamkan atau dikubur di situ, sehingga kemana? Ada cacing, ada apa saja yang menjadi yang penghuni dalam tanah itu akan mengkonsumsi. Berarti ada hubungan dengan sesama manusia, sesama makhluk. Hubungan sesama makhluk Allah yang memang harus kita jalin. Ya. Yang keenam, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Jelas, setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Hewan yang diperintahkan dibunuh. Jadi haram itu juga ternyata hewan yang perintah dibunuh itu haram. Seperti halnya hewan perintah dibunuh, satu, ular. Jenis apapun ular itu perintah dibunuh dan itu haram. Gagak, tikus, anjing hitam atau gila, burung elang. Itu adalah hewan-hewan yang diharamkan dan diperintahkan untuk dibunuh. Kenapa? Karena popularitas mereka sangat cepat sekali. Contohnya ular, sekali bertelur berapa? Berkembang biak. Sehingga membahayakan yang lainnya. Maka ketika ada ular, silahkan dibunuh. Memang apa? Emang hadis itu mengatakan agar cepat-cepat dibunuh. Itu adalah perintah dibunuh. Tikus, jelas. Yang keenam adalah hewan yang haram karena hewan yang dilarang untuk dibunuh. Jadi ada juga haram karena dilarang dibunuh. Yang tadi haram karena diperintahkan dibunuh. Yang kedua, hewan yang diharamkan karena dilarang dibunuh. Contohnya, hewan yang haram dibunuh: lebah, semut, burung hudhud, burung surut atau burung kepala besar. Itu adalah hewan-hewan yang dilarang bunuh. Lebah pertama, contohnya. Kenapa lebah tidak boleh dilarang bunuh? Karena satu, lebah madu menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu an-nahl atau madu. Yang pertama. Yang kedua juga, lebah itu adalah koloni yang sangat ati'allaha wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Wa ulul amri minkum. Lebah itu koloni yang sangat manut dengan pimpinannya. Tidak ada lebah yang balelo para pimpinannya, masih akan manut dengan pimpinannya. Makanya sebagai personal manusia, makanya dilarang untuk dibunuh. Semut pun sama. Semut itu dimanapun akan kerjasama yang luar biasa, gotong royong. Itu sebagai personal para manusia sebenarnya. Makanya Rasulullah melarang untuk dibunuh dan dilarang untuk dikonsumsi. Lebah madunya diambil silakan, tapi jangan lebahnya dimakan, nggak boleh. Kecuali masih dalam badan telur, telur silakan. Karena telur adalah halal hukumnya, telur apapun. Ya. Yang ketujuh, hewan yang hidup di dua alam, darat dan air, seperti katak, penyu, dan lain-lain. Katak apapun, katak hijau, katak longan, itu adalah haram hukumnya. Penyu, baik itu kura-kura ataupun labi-labi, itu haram hukumnya. Dan juga yang hidup di dua alam yang sering kita mendapatkan, yang mungkin kita sering mengkonsumsinya, adalah yang namanya kepiting. Nah, kepiting itu haram kalau dari dari pengertian ini. Karena memang kepiting itu hidup di dua alam. Coba kalau nggak percaya kalian lihat di toko-toko air, di pasar-pasar yang menjual seafood. Kepiting itu walaupun di meja yang tidak ada airnya, berhari-hari itu kan hidup. Artinya dia bisa hidup di dua alam. Apalagi namanya kepiting bakau atau kepiting apa itu yang suka naik pohon kelapa. Itu jenis kepiting. Makanya kepiting itu pun sebenarnya adalah haram dikonsumsi. Tapi saya tidak akan woro-woro, saya nanti dimarahi oleh pedagang kepiting. Ya. Nah,
Sama dengan kepiting, yang boleh dikonsumsi adalah yang namanya rajungan. Rajungan itu akan mati manakala diangkat ke daratan, karena hidupnya rajungan itu di dasar air laut. Beda dengan kepiting. Kalau kepiting bisa hidup di kebun-kebun dan sebagainya, di bakau dan sebagainya. Tapi kalau rajungan, dia hidup hanya di bawah air laut dan hanya hidup di bawahnya. Ketika diangkat ke daratan, dia akan mengalami kematian. Maka tidak hidup di alam, tapi yang hidup di alam adalah kepiting, penyu, katak dan sebagainya yang hidup di dua alam. Itu haram. Yang ke-8, keledai jinak atau keledai kampung, itu pun haram dikonsumsi. Ya. Jadi ada beberapa hewan yang halal dan juga ada beberapa hewan yang halal. Keledai kampung atau jinak itu haram, tapi nanti kalau keledai yang liar itu bisa dikonsumsi atau haram atau halal. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nah ini dampak atau adab ketika makan dan minum. Yang pertama, sebelum menyantap makanan kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat menjalankan aktivitas dan ibadah kepada Allah. Tidak makan dan minum secara berlebihan. Cukupnya saja. Makan dan minum dengan teratur, baik pagi, siang maupun sore hari. Makan sambil duduk di tempat yang nyaman dan pantas. Mencuci tangan agar bersih dan sehat. Nah, apalagi sekarang ya gerakan mencuci tangan ya. Dalam makan minum sama harus selalu mencuci tangan. Yang kedua, ketika sudah menghadapi hidangan, perhatikan hal berikut. Kalau makan bersama apabila makanan yang terdekat, kecuali bila ada mengetahui bahwa orang yang makan bersamanya tidak terganggu dan tidak membenci hal tersebut. Menggunakan tangan kanan, ya, tangan kanan ketika makan, minum pun sama. Membaca basmalah dan doa sebelum makan. Bila makan menggunakan sendok dan garpu, peganglah sendok dengan tangan kanan dan garpu dengan tangan kiri. Jangan terbalik, ya. Tidak membenturkan sendok atau garpu dengan gigi atau piring makanan sehingga menimbulkan bunyi. Hindari makanan sambil berbicara. Tidak meniup makanan ataupun sambil bernafas ketika minum. Jangan meniup. Artinya berarti apa? Memang yang Rasul sendiri menyarankan agar kita mengkonsumsi makanan yang jangan panas dan jangan ditiup, karena ketika kita meniup itu akan menimbulkan efek yang beda dengan yang dingin secara asli. Masukkan makanan ke dalam mulut sedikit demi sedikit. Jangan makan dengan suapan yang terlalu besar. Jangan mencela makanan yang tidak disukai. Dan sebagainya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan adab dalam hal mengkonsumsi makanan. Baik anak-anak, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan jenis-jenis makanan atau jenis-jenis hewan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi, atau yang halal dan yang haram. Karena memang kita sering mendapatkan hewan-hewan yang haram, tapi ternyata kadang kita mengkonsumsinya dengan tidak sengaja ataupun sengaja. Contohnya yang mungkin yang sering terjadi adalah dalam hal seafood atau yang saya tadi gambarkan bahwa yang namanya kepiting sering kita konsumsi. Karena kepiting itu adalah bisa hidup di dua alam. Sehingga tolong yang sudah terbiasa ya tolong silahkan dihindari hal itu. Jangan ganti yang seperti itu dengan rajungan, karena memang kepiting bisa hidup di dua alam. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga kesehatan karena kita masih dalam posisi pandemik, dan tetap jaga kesehatan dan belajar karena untuk menghadapi ujian yang sudah mendekati waktu akan pelaksanaan ujian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.